Serius nanya. Master. Tahu. Oh, aku kira kamu ngeliat ke sini. Aku ngeliat ke kamu. Oh. Serius nanya. Sebenarnya Kak Bella sama Kak Geri udah nikah apa belum sih? Apa yo jawabannya? Emang banyak yang kepo ya, Oce? Banyak lagi. Iya sih. Emang kamu nggak pernah ngeliatin komen-komen? Ngeliat sih. Aku ngeliatin, cuman tuh aku kayak aku sempet janjiin sih sebenarnya. Jadi aku bilang nanti ya kita spill di podcast episode pertama kita, which is itu sekarang. Yeay, akhirnya kita punya podcast, guys. Anyway, kita happy banget karena sekarang akhirnya kita udah punya alat-alat podcast. Walaupun sebenarnya ini starter pack banget untuk pemula. Which is gak apa-apa, karena memang jujur kita kan pemula. Yang penting suaranya sih menurut aku untuk pemula udah oke banget Bagus sih. ya? Kalau menurut kalian gimana? Bagus. Jadi aku tuh kemarin ngecek-ngecek karena kalau misalkan aku beli yang kayak Shure gitu-gitu harganya kan 6 jutaan. Sementara yang aku beli yang ZDM1 ini harganya cuma 1,3 juta udah sama ini. Betul. Udah sama ini. Nah, ini juga si Zoom P4-nya juga cuma 3 juta. Jadi dengan memakai semua Zoom itu lebih murah ya. Lebih murah dan bagus. Dan bagus ternyata. Dikira kan memang Zoom itu memang udah terkenal bagus sebagai audio recorder ya. Betul. Kalau untuk mic dedicated untuk podcast kita kan belum tahu sebenarnya. Orang taunya Rode, Shure dan lain-lain. Ternyata bagus. Ternyata bagus lagi. Udah gitu langka lagi nih udah sisa 2. Ya, dan kita lupa kan harus beli lagi. Ya kalau misalkan kalian punya linknya boleh tulis di bawah ya. Kalau misalkan kalian punya link ZDM1 karena kita lagi mencari yang harga 1,3 jutaan. Udah sama ini, sama tripod. Oke, balik ke topik pertama. Sebenarnya kita mau klarifikasi supaya nggak ada yang kepo-kepo lagi. Sebenarnya kita juga nggak berkewajiban ya untuk nge-spill ini. Cuma aku mikirnya kayak lebih ke supaya kita bisa lebih mengenal netizen atau teman-teman online yang ngikutin kita itu juga bisa lebih mengenal kita lebih dalam. Betul. Karena selama ini kan kita nggak pernah open untuk orang-orang ya, kayak kita selalu tertutup tentang relationship kita. Betul, kita tuh agak sedikit private untuk personal life ya guys. Jadi kita kalau yang kita tampilkan di YouTube itu mostly pekerjaan, kita ngelihat aktivitas kita kalau lagi syuting atau ya review makanan dan lain-lain, dan sebatas itu aja gitu kan. Betul, bahkan kita nggak pernah vlogging yang kayak dari pagi sampai malam gitu ya. Enggak, bahkan story pun jarang banget. Iya, jarang banget. Tapi tuh aku kayak kadang-kadang suka mikir kan, aku suka ngeliatin video-video orang kayak ada Sasha Gio yang lagi viral itu. Ya, teman kamu ya? Iya, jadi dulu tuh itu teman casting aku, tapi si nggak Sasha, apa Gionya? Sasha, tapi nggak deket-deket banget. Jadi kayak suka ketemu di casting gitu. Terus aku kayak ngeliatnya, seru juga ya kalau misalkan ada dokumentasi kayak mereka lagi ngapain aja deh pagi, terus pas lagi mereka jalan-jalan sama keluarga tuh di vlogin. Jadi tuh orang-orang lebih mengenal dan lebih deket aja gitu. Kayak lebih attach gitu ya. Lebih attach. Kayak berasa kayak, gue kenal lu nih karena gue tahu lu ngapain aja gitu. Sedangkan kalau di kita itu orang taunya ya udah lu makan ya gitu. Ya lu siapa sih gitu. Iya. Kalian tuh apa sih gitu kan. Padahal pada kepo. Cuma kita kayak terlalu tertutup untuk itu. Dan sekarang tuh aku pikir ini waktunya untuk kita bisa buka blog di antara kita, bisa buka boundaries di antara kita supaya bisa lebih kenal lagi sama teman-teman online yang udah ngikutin kita lama. Dan kita juga appreciate untuk teman-teman yang selalu ngikutin kita dari awal, mungkin dari sini ada teman-teman yang join sekarang tuh ada yang dari awal aku mulai YouTube, terus aku mulai sama Black, terus aku transisi pindah ke Jakarta, kamu awal-awal sampai sekarang kita udah tercipta satu paket gitu loh, dan itu tuh perjalanannya cukup panjang dan nggak lancar-lancar aja ya sebenarnya ya. Benar, itu tuh benar-benar naik turun banget. Dan mungkin aku mau jelasin dulu. Jangan jelasin dulu. Aku mau langsung spill aja. Oke. Jadi kita mau klarifikasi bahwa kita tuh udah 1, 2, 3 menikah. Tepuk tangan. Kok begitu? Aku nggak hafal ininya. Bukan. Ini. Bukan. Ini. Gak ada tepuk tangan. Diganti-ganti guys. Maaf guys. Tadi kemarin tuh udah ada tepuk tangan. Cuma sekarang diganti-ganti tadi sama Arman. Nanti minta tolong ganti lagi. Ya pokoknya intinya kita sudah menikah resmi. Aduh, agak tenang ya. Apakah Kak Bella dan Kak Geri sudah menikah?
Jawabannya Sudah. sudah menikah resmi. Dan kebetulan memang kita itu dari awal ketemu ya, itu udah ngomongin bahwa kita tuh nggak mau ada resepsi. Kenapa? Karena pertama untuk segi finansial kita tuh bukan yang udah mapan-mapan banget. Istilahnya kita cukup, kita enough untuk beli ini beli itu kebutuhan sehari-hari. Cuman kita bukan orang yang bisa spending untuk kayak jeblek. Kalau resepsi kan mahal ya. Kayak tiba-tiba kita harus ngeluarin di luar maksudnya di luar pengeluaran biasanya. Terus juga kita tuh kan berhubungan juga kita punya company sendiri kan. Jadi kita juga harus mikirin orang-orang di dalam sini. Kita nggak mungkin egois kita bikin pesta terus tiba-tiba kita nggak bisa nge-provide tim kita gitu-gitu. Jadi kita mikirnya sebenarnya panjang banget gitu. Ya, dan resepsi itu kan sebenarnya untuk kayak satu hari satu momen dimana kita harus langsung ngeluarin budget besar. Dan buat orang-orang yang suka resepsi itu juga nggak masalah. Maksudnya masing-masing orang kan punya pemikiran yang beda-beda ya. Betul. Kalau kita pemikirannya memang kita nggak mau resepsi karena pertama kita masih ada tanggungan. Kalau dari aku masih jadi tulang punggung keluarga. Aku masih ada tanggungan ke mamaku, ke omaku, dan dari Gary juga masih ada tanggungan keluarga dan keluarganya juga lagi down juga ya. Iya, bisa dibilang keadaan finansial di keluarga aku juga lagi turun gitu istilahnya. Jadi dan kita juga nggak mau sampai pakai uang keluarga sih. Nggak mau sama sekali. Kita juga harus mikir panjang. Kita harus punya dana darurat. Itu yang kita ngeri sih. Dan kebetulan aku sama Bella itu bisa dibilang cocok karena pasangan frugal ternyata. Jadi pasangan yang suka banget kalau bisa ada promo, kalau bisa lebih hemat, kenapa enggak gitu. Bukan pelit ya guys. Enggak, beda pelit sama frugal ya. Kalau pelit itu kayak pelit, takut kehilangan duit. Kalau kita enggak, kita lebih ke kalau misalkan ada sesuatu yang value-nya bisa dibeli dengan harga yang lebih murah, itu tuh happy banget. Se-happy itu. Walaupun kita harus sacrifice dari misalkan waktu, kayak kita harus. It's fun. Iya, ngantri misalkan dari jam 2 subuh atau jam 3 pagi untuk dapet tiket yang lebih murah, atau enggak kita ngumpulin poin-poin miles segala macam, kita rubah pakai credit card biar dapet miles gitu. Dan akhirnya itu juga kita find out together ya. Nggak yang kayak tahu dari awal, tapi kayak berapa tahun ini akhirnya kita kayak terbuka secara finansial. Oh ternyata kita bisa terbang gratis pakai ngumpulin miles ya. Betul. Kemana aja kita sama ini? Kenapa kita nggak pakai CC terus? Iya sih, karena mungkin orang identik credit card itu kayak udah ketakutan duluan gak sih? Kalau kita nggak lihat dari sisi benefitnya gitu. Iya lagi, soalnya takutnya biasanya orang-orang yang ini ya, orang-orang yang nggak bayar langsung. Betul, karena kan jadi berbunga ya, gitu sih. Bentar ya. Lagi minum ya. Buat yang dengerin audio doang, Bella lagi minum jamu. Nih. Emang bisa ASMR ya? Oh iya lagi kedengeran. Jadi pengen ASMR pakai ini. Iya lucu juga ya. Ya, jadi back to the topic. Yes. Kenapa kita nggak resepsi? Itu yang kita pikirin. Dan kebetulan alhamdulillahnya privilege kita mempunyai orang tua yang nggak maksain harus resepsi gitu. Kan karena mungkin kamu juga udah diduluin ya sama adik kamu. Betul. Jadi gue itu kan 4 bersaudara, dan kebetulan adik aku tuh udah nikah duluan. Terus juga udah jadi ngerasain lah nikahin anak tuh kayak gimana. Iya, udah ketemu kumpul keluarga semua. Iya betul. Dan maksudnya dari sisi aku juga aku ngerasa kayaknya kalau nggak perlu deh kayak gitu. Dan ternyata zaman dulu juga ada mama kamu ngomong? Pernah ngomong, jadi namanya nikah tamasya. Dan kita, ternyata konsep nikah tamasya kayak menarik. Seru. Iya kan? Maksudnya nikah tamasya nih guys yang nggak tahu. Jadi nikah di KUA, terus setelah itu pergi tamasya ke luar kota atau ke luar negeri. Jadi uang yang harusnya buat resepsi bisa dipakai untuk luar negeri. Betul, karena gini, menurut kita ya, jadi semakin kita untuk mengenal lebih jauh itu, satu sama lain itu
kalau dengan traveling itu jadi kita semakin tahu nggak sih kayak Benar. tingkat kesabaran, terus Tingkat tingkat kecocokan. kecocokan, tanggung jawab. Karena kan dengan traveling itu kita harus mikirin itinerary, apa ya? Itinerary. Nah, harus mikirin itu, harus planning, terus budgeting, terus juga kita harus bisa kayak maksudnya kerepotan kalau misalkan di bandara harus jam berapa datang, gitu-gitulah. Dan itu tuh kita seneng banget karena kebetulan kita sama-sama suka traveling dan kita tuh punya impian, kita pengen paspor kita tuh full gitu, kayak kita create memories, kita jalan-jalan kemana segala macem gitu-gitu. Iya, jadi mimpi kita tuh sebenarnya keliling dunia bersama. Betul. Gitu. Nah, kita itu sebenarnya udah menikah dari tanggal 10 Januari 2024 bertepatan dengan ulang tahunnya Gary gitu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya kita ini juga sebenarnya pernikahan tuh cepat banget karena jujur awalnya tuh terpaksa. Oh ya? Iya dong. Iya betul. Aku sosok kaget. Karena awalnya terpaksa. Jadi gini guys, sebelumnya itu kita udah nikah sirih. Cuman buat yang nggak tahu nikah secara agama ya. Iya, nikah secara agama tapi nggak terdaftar di KUA. Sipil gitu. Nah, cuman mungkin karena mamaku dan mamanya Gary juga mikirnya, aduh kapan nih bisa diumumin ke keluarga juga gitu. Karena kan yang tahu benar-benar cuma keluarga kecil doang. Nah, terus kayak gimana caranya bisa bilang ke RT, RW bahwa ini anak tuh nggak pulang-pulang karena sebenarnya udah nikah gitu. Jadi akhirnya kayak kita terpaksa untuk menikah di Januari tanggal 10 bulan 1 2025. Kenapa aku bilang terpaksa? Karena sebenarnya 2024 deh. Oh iya 2024. Masa depan. Anda traveling ke masa depan. Pintar sekali. Itu cocok. Jadi kita tuh kenapa aku bilang terpaksa? Karena kita tuh sebenarnya lagi ada di ombang-ambing relationship. Kalian tau lah gimana rasanya cobaan-cobaan pernikahan, apalagi pernikahannya nikah siri yang secara agama tuh kalau misalkan mau bercerai tinggal talak 3 sebenarnya tanpa harus ke negara gitu. Nah pokoknya kenapa ini alasan kenapa kita juga nggak terlalu spill tentang hubungan kita udah menikah atau enggak, karena kita tuh masih takutnya kita udah spill ternyata kita nggak berujung forever and ever. Betul. Jadi kita tuh sepakat untuk nge-spill ini ketika kita udah ada di udah ada di fase dimana kita benar-benar bahasanya awakening ya. Kita udah benar-benar ada di satu frekuensi. Karena jujur itu awalnya itu kita banyak banget kita tuh berbeda lah. Sangat berbeda guys. Dari umur, kalau yang teman-teman yang belum tahu itu kita umur beda 13 tahun satu. Terus juga sikap Bella yang misalkan yang lebih ke anak-anak, clingy, sedangkan aku tuh yang lebih independen, semuanya bisa sendiri. Itu tuh adjustmentnya tuh nggak bisa kayak cuman pendek banget, nggak bisa cuman pendek dan harus butuh waktu gitu loh. Dan untuk aku aja untuk bikin kamu yakin bahwa I'm the one aja itu butuh waktunya yang sangat panjang. Dan kamu juga masih ada perasaan gak 100% lah, masih ada ketakutan lah dan lain-lain gitu loh. Karena juga mungkin kita juga bring up dari keluarga, maksudnya dibilang broken home sih. Dibilang broken home. Cuman aku tuh kalau ngomongin broken home, aku kadang tuh sesuatu yang broken itu justru menjadi memang, tapi weapon kan gak sih? Namanya broken home. Broken home itu bukan gak selalu jelek ya. Kayak misalkan si Aska kan dia ngakuin bahwa dia tuh dari broken home, tapi he's happy. Karena dari kedua belah pihaknya juga masih enak komunikasi gitu, dan lain-lain. Masih komunikasi dan lain-lain. Nah problemanya kita tuh punya inner child yang belum healed ya. Apalagi aku. Jujur aja aku tuh hidup aku tuh bisa dibilang dari aku kecil banget tuh selalu berat gitu loh. Kayak aku ngerasa hidup aku tuh berat banget. Dan aku udah selalu ceritain ke Gary juga bahwa inner child aku tuh separah itu. Separah itu sampai
aku tuh dari dulu memang nggak bisa pacaran sama orang yang umurnya sama atau umurnya di bawah aku, itu paling nggak bisa. Jadi selalu aku tuh mencari sosok laki-laki yang lebih dewasa, yang bisa ngayom, yang bisa ngemong, yang bisa jadi kayak bapak aku juga gitu. Betul. Nah, Gary pun ternyata suka, dia baru menyadari bahwa ternyata dia tuh suka juga cewek yang manja. Betul, ternyata ya. Ternyata kan. Jadi orang seegois aku ini ternyata enak juga ya merasa dibutuhkan. Iya. Gitu kan, merasa tadinya kan aku risih ya pasti ya kalau orang biasa independen gitu, tapi ternyata kok kalau dikit-dikit pa gitu. Pas giliran kayak sepi gitu nggak ada, kalau misalnya kita lagi berantem kayak kok sepi ya gitu, kayak kok bete ya gitu. Jadi ternyata tuh somehow di kehidupan yang unik ini tuh kita dipertemukan padahal benar-benar beda sebeda-bedanya. Lucu aja sih menurut aku, dan akhirnya walaupun kita masih working progress, cuman setidaknya tuh kita udah ada di titik yang kita udah tahu nih ininya mau kemana ujungnya, dan mudah-mudahan juga kedepannya aku bisa lebih aware juga, dan aku juga lebih banyak belajar tentang relationship, karena awal-awalnya itu gue sama sekali nol ya bisa dibilang untuk relationship. Ya pokoknya Gary tuh dulu, jadi tuh gini loh, kita tuh dulu sama-sama ketemu di momen yang benar-benar gak tepat sih. Kayak aku masih umur 19 mau ke 20, dia umur 33, dimana dia tuh belum sama sekali into relationship sebenarnya. Betul, kayak sebenarnya itu masih belum siap untuk in relationship, cuman ada di satu momen di mana aku ketemu kamu, ada ketertarikan, terus coba aja kali ya gitu. Kita lihat. Dan emang dari awal tuh main-main kan. Dari Gary-nya juga sebenarnya dari awal juga dia mikir kayak nggak mungkin lah sama anak kecil gitu istilahnya ya. Karena kan bedanya 13 tahun. Dan dari sebelum-sebelumnya juga Gary, kamu juga gak serius kan sama mantan-mantan kamu? Enggak sih. I mean kayak Gary tuh kalau misalkan yang ngikutin dari zaman lalu, kamu tuh hampir nikah terus batal. Itu juga karena kamu sebenarnya belum yakin bahwa kamu tuh mau nikah gitu. Betul, kan. Jadi sebenarnya aku pas belum yakin itu aku mencari ya signal apapun yang bisa menjadi alasan bahwa aku nggak jadi, ya udah, pas-pasan nih nggak jadi, ya udah gitu. Dan itu kan karena terburu-buru juga kan problemanya. Jujur ya, pada saat umur 30 awal itu ada perasaan di mana kayak kayaknya harus nikah, tapi kayak ada keterpaksaan, keharusan karena sosial kali ya, kayak teman-teman udah pada nikah, kan. Terus juga pada saat itu aku lagi udah selesai di Bali dan aku pindah ke Sukabumi kan. Terus juga mungkin secara nggak langsung unconsciously kayak kepikiran, kapan nikah. Jadi aku tuh kayak ngelihat orang tuh, ini kali ya calon istriku, ini kali ya calon istri. Sumpah sampai ada di momen kayak gitu guys. Jadi bodo amat, yang penting gue dapet istri. Iya, sampai ada di fase seperti itu nggak tahu bagus apa enggak ya. Cuman kayaknya sih kalau misalkan kayak terlalu dipaksakan itu kayaknya kurang bagus ya. Kalau dalam psikologi sih itu nggak boleh sama sekali. Justru kan banyak yang bilang kayak kapan nikah? Udahlah nikah aja, jangan pilih-pilih. Nanti juga cinta bisa dibangun gitu. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung akhirnya bisa sampai tua. Tapi menurut aku kalau dalam dari secara psikologis yang aku pelajarin, terus dari guru spiritual aku juga, itu tuh nggak bagus sama sekali. Karena kita tuh harus menikah di saat kita siap. Di saat kita tahu diri kita tuh mau apa, di saat kita bisa menerima dan memberikan compassion ke pasangan kita. Nah kalau misalkan dari kitanya aja kita belum tahu kita maunya apa, kita nggak tahu cara cintain diri kita sendiri, terus kita juga nggak tahu value apa yang bisa kita berikan ke pasangan pasangan kita, dan pasangan kita bisa kasih value apa ke kita. Betul. Dan apakah bisa digabungin, apakah visi misinya satu, apa enggak, itu tuh penting banget. Benar. Apalagi kayak misalkan, oke nih, berbeda itu menarik, berbeda itu bagus, karena perbedaan bisa menjadikan satu kesatuan yang abadi gitu kan. Cuman di saat berbedanya itu seperti habit gitu-gitu, itu masih aman. Kayak berbedanya, misalkan dunia berbeda tuh kayak, misalkan aku entertain, terus kamu kitchen. Kalau misalkan bisa disatukan ya aman, cuman visi misinya itu harus jelas. Betul. Visi misinya misalkan oke, kamu kitchen, aku entertain, tapi visi misi kita sama, yaitu
financial freedom misalkan gitu. Nah untuk mencapai financial freedom tuh mau kayak gimana? Nanti kalau punya anak mau diurusnya kayak gimana? Betul. Pembagian waktunya kayak gimana gitu-gitu kan harus diomongin Di dari awal, ya kan. Sementara kita tuh nggak ada ngomongin itu sama sekali. Sama sekali karena memang dari awal tuh kayak nggak kepikiran bakalan sampai sejauh itu nggak sih? Kau cerita dong, kamu juga dulu mikirnya kan ke aku cuma main-main doang. Sumpah, jadi awal-awal aku ketemu Bella aja itu karena gimana ya? Karena aku mikirnya dari awal tuh karena gapnya terlalu jauh satu. Iya. Aku mikir apakah aku mau mengulang aku dulu mikirnya kayak drama ya, kedrama-dramaan waktu aku umur masih early 20 atau 19-an gitu-gitu. Terus apakah aku mau maksudnya keep up dengan itu gitu-gitu. Cuma ada satu momen di mana kok gue tuh kok care ya gitu. Kayak ada satu momen kayak care apakah ini apa ya sebenarnya perasaan, cuman kayak ragu juga. Tapi kalau misalkan nggak dicoba kayak sayang gitu loh, kayak aku menemu sebongkah berlian gitu. Ada dua cara, ada dua opsi gitu antara aku mau coba terus sampai aku bisa sampai aku bisa gali dan aku bisa dapet ngelihatan gitu si sebongkah berliannya, atau enggak ya udah aku tinggalin cari berlian yang udah jadi gitu kan. Tapi dari awal tuh aku udah ngelihat kamu tuh kayak lost puppy gitu loh. Awal-awal aku ketemu kamu tuh kayak aku ngelihat banyak banget fitur-fitur sama spek-spek yang bagus banget gitu ya. Tapi banyak halnya juga yang mungkin pada saat itu kamunya masih labil banget, masih mencari validasi di luar dan lain-lain. Terus di situ tuh aku ngeliat, tapi ini precious banget dan gue mau coba sih, walaupun tapi nggak tahu juga deh, kayak jalanin, cuman ya udah angin-anginan, kayak ya udah deh ikutin berjalan seperti air aja gitu-gitu. Cuman tanpa visi yang jelas gitu, bukan kayak aku mau kamu menjadi future wife aku. Aku mau kamu menjadi ini. Jadi tanpa ada kejelasan kayak gitu, cuman ya udah deh ngalir aja. Cuma masalahnya ngalir udah lama-lama kan mikir juga ya. Ini kamu maunya apa sih sebenarnya? Ya kita mau kemana sih sebenarnya gitu loh. Lama-lama muncul pertanyaan-pertanyaan gitu yang tadinya gue nggak aware. Jadi oh iya juga ya. Kok di sini aja. Terus kita ujung-ujungnya mau ngapain ya? Kayak di situ tuh aku juga berterima kasih ke kamu karena kamu banyak di umur kamu yang masih muda tuh kamu mungkin dengan background kamu juga yang kamu dari kecil kamu udah jadi tulang punggung keluarga dan lain-lain, kamu tuh lebih banyak memikirkan untuk masa depan gitu loh. Lebih banyak memikirkan ini kalau gini gimana, kalau ini gimana. Sedangkan aku tuh yang lebih kayak mungkin udah di fase dimana aku udah kecewa berapa kali, aku kayak sakit hati akhirnya aku nggak mau mikirin. Bahkan aku mau mikirin, sempat ada di momen guys dimana gue tuh mikir nggak mau nikah, mau tinggal di pantai, kerjanya surfing tiap hari, egois aja gitu. Dia pernah ngomong katanya dia nggak mau nikah, mau hidup pas-pasan aja, tapi dia tinggalnya di pantai gubuk aja nggak apa-apa, punya anak cowok tanpa ada istri. Iya ya, aku ngomong gitu. Kamu ngomong gitu sampai aku ngomong ke orang lain juga. Iya, ngomong ke Ari Wibowo lagi. Ngomong ke Ari Wibowo. Tahu nggak guys, ini cerita lucu. Ini intermezzo ya. Aku lagi syuting sama Om Ari Wibowo. Dia telepon, oh itu kan saudara aku dari Sukabumi, dia bilang gitu. Terus aku matiin, aku percaya aja dong, karena dia nggak ketawa. Iya lagi. Terus aku ngobrol sama Om Ari, aku bilang, Om, kenal ini nggak? Nggak kenal gitu. Ini saudaranya Om, katanya mungkin saudara jauh kali ya. Kalau ini kenal nggak? Aku nunjukin muka Aldo. Kalau Aldo pasti kenal dong. Tahu sih pemain film, cuman nggak kenal. Ini harusnya saudara Om juga nih. Oh iya ya, mungkin ya. Terus aku cerita kayak, dia nanya-nanya kayak, emang dia umur berapa gitu? 33. Waktu itu kamu umur berapa? 37 ya? 37 apa 38? Enggak, belum sampai 37 itu kayaknya. 36 ya? Kayaknya 35-36an deh pada saat itu. Pokoknya aku ngasih tahu umur berapa, terus kamu kan masih kecil gitu. Iya, terus gimana pacaran sama ini? Iya, pokoknya aku cerita-cerita sampai akhirnya ujung-ujungnya aku cerita, iya orang dia aja bilang katanya, dia mau jadi gembel di pantai, terus pengen sendiri aja, tapi pengen punya anak cowok, terus kerjaannya tiap hari jadi Tarzan surfing. Terus Om Ari bilang, gak boleh gitu dong, itu namanya egois. So aku kayak merasa, oh iya ada orang yang setuju sama aku. Ya jadi visi misinya aja dari awal tuh nggak jelas, nggak tahu mau kemana. Tapi kalau
kebetulan kalau dari sisi akunya tuh aku selalu kalau misalkan udah sama satu orang, terus aku merasa kayak ini orangnya nih gitu. Biasanya aku tuh mikirnya jauh ke depan. Jauh ke depannya gimana, kayak aku selalu bilang kayak waktu itu kan aku bilang ke kamu, Pak, YouTube tuh gak selamanya akan bagus loh, kita harus punya backupan. Kita harus bisnis, kita harus buka mantap bener waktu itu ya. Terus dari awalnya kamu kayak gitu, yang kayak aku tuh orangnya kalau udah di nggak apa ya, kalau gitu ngomongnya apa ya? Kalau udah di zona nyaman gitu, kalau digituin. Kalau udah disepelekan. Kalau udah disepelein, aku tuh nunjukin kayak gue emang anak kecil tapi gue bisa ngelakuin ini. Gitu. Keren sih itu. Tapi di saat itu kan kamu baru mulai ngeliat kan, kayak Bella kok gini ternyata. Iya, itu karena jujur karena dari awal aku ngelihat kamu dan kamu banyak nanya, literally nanya kayak anak kecil. Ternyata di balik semua itu tuh sebenarnya kamu acting seperti anak kecil aja. Sebenarnya di balik itu tuh kamu mengumpulkan semua data untuk perang, gitu loh. Aku bukan buat perang, semua data untuk informasi aku. Iya, maksudnya bahasanya perang salah ya. Untuk informasi dan untuk senjata lah istilahnya. Untuk kedepannya mau goalsnya apa gitu. Jadi kamu udah punya amunisi atau data-data gitu kan? Enggak sih, aku lebih ke nanya-nanya tuh jadi aku tuh selalu menurunkan ego aku untuk menjadi orang yang sebenarnya kosong gitu. Karena aku pengen ngisi gelas aku. Which is sebenarnya bagus banget itu, yang aku pelajari gitu. Karena aku itu ngerasa kayak di bidang itu aku udah tahu, terus aku udah nggak mau grow, dan kamu juga masih di gelas kosong, kamu nanya, kamu banyak. Justru di situ aku ngerasa tuh aku juga punya tendensi di mana kalau aku udah nyampe di titik yang udah aku, wah ini gue udah puas nih. Di situ bakalan jadi stuck di zona nyaman gitu loh. Jadi dan itu juga kamu yang selalu ngingetin aku kalau ketika udah terlalu stuck di satu tempat, kita harus bikin apa lagi? Kita harus ngapain lagi? Ya, kita gitu. harus naik kelas. Betul, dan itu yang kelas. kamu selalu ingetin karena gue punya tendensi kalau misalkan aku tuh ambisius banget kan, tapi kalau udah nyampe nge-reach satu poin, kayak udah istirahat dulu. Nah pas istirahatnya itu kebablasan. Nah itu kamu selalu, itu yang aku cari tuh dalam seseorang itu, orang yang bisa mengingatkan ketika kita udah slacking off dan lain-lain. Lanjut, tadi break dulu dari pipis. Ya, tapi menurut aku karena dari situ kayak kamu kan ada tendensi kayak kalau kamu udah nge-reach sesuatu kamu stay di situ. Kamu udah gitu kayak udah achieve gitu. Nggak mencari sesuatu lagi. Nah, kalau aku kan orangnya bosenan. Iya, betul. Kayak aku tuh punya banyak ide, punya banyak api yang menggebu-gebu. Tapi saking banyaknya aku tuh nggak tahu kapan start. Terus kadang di saat dia baru sampai setengah, aku bosan terus pindah ke yang lain. Jadi loncat-loncat gitu. Jadi nggak pernah sampai on top. Selalu di tengah, terus habis itu aku loncat ke yang lain. Betul. Which is itu juga nggak bagus. Jadi sebenarnya dua pribadi kita digabungin harusnya bagus banget tuh. Betul. Kayak aku yang kasih ide, kasih semangat, kasih api membara. Kamu yang maintaining sampai top. Terus nanti once udah top aku ingetin lagi, kita udah di sini, kita cari bisnis lain lagi, kita cari hal lain lagi yang harus kita lakuin dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa banget, ya itu yang bikin aku percaya sebenarnya untuk stay sama kamu selama ini gitu. Cuman memang problema kita itu selama 6 tahun ini kita tuh nggak pernah nemuin titik tengah di mana kita tuh bisa satu visi misi, terus nggak ada boundaries, terus komunikasinya bagus gitu. Karena jujur aja dulu tuh kita tuh komunikasinya jelek banget kan. Terus aku tuh udah capek sampai kayak di titik aku capek banget karena komunikasi kita jelek, sampai aku tuh belajar, aku ke psikolog, terus aku belajar tentang psikologi lebih bagus dan lain-lain. Dan memang semua orang yang pakar dalam relationship selalu ngomong komunikasi itu nomor 1. Ingat kan? Tapi memang susah banget. Betul. Untuk sampai 6 tahun ini. Kalau di aku tuh aku udah kayak mencoba untuk menggali Gary, tapi Gary tuh sampai kemarin ya, sampai sebelum kita menikah itu
kamu tuh ada boundary sama aku. Betul. Kayak kamu nggak bisa real, The real Gary nggak tuh bisa terbuka susah keluar deep gitu. talk. Betul. Gary tuh nggak bisa deep talk orangnya. Jadi kayak kita bisa ngomongin hal-hal yang happy tapi once udah menuju ke arah yang lebih serius, aku malah menghindar. Kamu tuh malah menghindar gitu. Bahkan kan apa kita aja, maksudnya aku sama keluarga Gary nggak terlalu dekat, Gary sama keluarga aku juga nggak terlalu dekat gitu. Kayaknya itu kalau aku lihat tuh kayak terakhir kita ngobrol ya, kayak benar-benar aku sampai maksudnya benar-benar nangis gitu, karena kayaknya itu ada, kalau bahasanya itu apa, inner child yang belum healed ya. Jadi karena mungkin aku mikir dulu tuh ketika apa namanya papa mamaku pisah, pas ditanya kan aku ingat banget sih kayak mama mau pisah apa, oh oke, gitu. Aku yang kayak gitu. Padahal di hati kamu enggak ya? Padahal kayaknya di hati aku tuh sebenarnya sedih. Cuman defense mechanism aku itu jadi meng-create alternatif di mana everything is okay, everything is alright gitu. Jadi aku tidak men-solve dan menghadapi sebenarnya pain sama rasa sakit sama kesedihan itu perlu sebenarnya. Tapi aku tuh saking nggak mau, jadi sama sekali malah menghindar. Jadi nggak mikirin, jadi lebih kecuek, lebih bodoh amat gitu-gitu. Tapi ternyata kalau digali tuh ternyata sebenarnya care, sebenarnya sakit hati, sebenarnya maksudnya painful gitu. Cuman aku tuh nggak mendalami karena aku tahu rasanya itu nggak enak, sakit, dan aku nggak mau ada di sana gitu. Aku pengen menghindar dari situ kalau bisa. Makanya itu mungkin tanpa disadari itu terus terbawa sampai aku dewasa, sampai aku besar. Setiap kali ada momen-momen serius, sampai kalau ada momen-momen yang benar-benar intimacy yang harusnya bisa benar-benar hati ke hati, aku gitu. Karena dari my past relationship juga kayak gitu, kayak setiap kali ada udah hubungannya dalam, udah ini aku kayak masih ada boundaries, kayak aduh masih kayak gimana sih, kayak masih belum bisa full 100% karena ada ketakutan atau apa segala macam. Jadi masih kayak karena belum healed ya, jadi kayak ketakutan masuk ke zona itu lagi, jadinya sakit. Ada lagi gitu. quotes buat itu, aku baru nemu bagus banget. Apa quotesnya? Quotesnya itu ini soalnya bagus banget quotesnya. Boleh. Bentar ya. Tapi lucunya juga karena sekarang akses sama internet itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat ya, Oce. Jadi banyak hal-hal juga yang dipelajarin bisa dari internet gitu, asal kitanya mau belajar. Jujur Bella tuh selalu ingetin gue untuk kayak kamu harusnya belajar ini loh, cuman akunya terlalu egois atau defensif. Everything semua nggak ada masalah kok, kayak nih, gimana? Apa? Fear has two meanings. Apa tuh? Forget everything and run, or face everything and rise. Iya, aku fear di awalnya. Yes. Jadi ada dua arti dari ketakutan. Lupakan segalanya dan lari, atau hadapi semuanya dan bersinar. Aku dulu yang awal. Jadi lupakan semua dan lari. Ujung-ujungnya setelah lari, permasalahan itu nggak kemana-mana. Iya kan, ada di situ. Ada di situ, Cuman guys. dipendem, dilupakan, tapi sebenarnya selalu ada di situ gitu. Yeah. Dan itu tuh sebenarnya kalau nggak dihadapi, kalau nggak di face dan kita rise, itu bisa impactnya tuh kemana-mana gitu. Dan masalahnya gini guys, kalau hanya menyakiti kita sendiri, it's okay. Cuman masalahnya kalau sampai menyakiti orang yang kita sayangin karena kita jadi nggak ngerti cara berkomunikasi, bersikap, lebih terkesan bertutup, seperti cuek, itu yang kadang gue nggak bisa terima gitu. Kayak aduh, kayaknya something wrong deh. Kayak aku untuk menyadari bahwa something wrong sama diri aku aja kan kayak butuh waktu gitu, kayak karena gengsi, karena defense mechanism gitu. Kayak aku harus nge-hack pikiran aku bahwa ini lu tuh salah, lu tuh nggak bener, lu tuh begini gitu. Aku tuh harus mentrik psikologi aku sama pribadi aku yang selama ini aku pikir tuh Gary tuh seperti ini loh gitu. Gitu yang aku selalu ngomong gitu. Sometimes ketika kamu selalu memaksa aku untuk nge-face my fear itu, aku selalu mikir sampai aku
ini ngomong kan, aku sampai kehilangan jati diri menurut aku gitu. Kayak aku tuh bingung gitu, biasanya aku nggak seperti ini gitu. Cuman ternyata itu yang dibutuhkan biar aku bisa menjadi pribadi yang baru dan lebih baik gitu. Cuman memang painful dan aku harus hadapin itu karena kalau nggak, yang aku sadarin tuh sangat-sangat egois ketika pasangan kita tuh udah effort banget dan udah bekerja keras dan udah study, udah learn untuk memperbaiki relationship. Cuman kalau di sisi lawan pasangannya itu dia nggak mikir sampai sana, di situ banyak kecenderungan visinya berbeda. Kamu pengennya di sini, ternyata aku masih di sini. Terus kayak banyak yang akhirnya perbedaan itu yang jadi masalah nggak sih? Kayak cuma ini perbedaannya bukan perbedaan habit ya, ini lebih ke apa ya ini namanya, mental ya? Mental sih, lebih ke Bella tuh selalu ngomong kalau gue tuh nggak aware dan apa ya? Conscious. Nggak conscious sama kehidupan. Bukan kehidupan ya? Iya kami kehidupan ya, sama surroundings. Nggak di sini gitu. Nggak mindful dan sosial media dan segala macam kayak TV, Netflix, Instagram, kreator studio itu yang bikin aku jadi distraction. Alih-alih itu suatu pekerjaan, cuman akhirnya menjadi distraction untuk nggak mikirin itu gitu loh, ya kan? Dan nggak mau mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi. Misalkan nih guys, kita lagi berantem masalah apa gitu. Ya. Pokoknya setiap malam aku mau deep talk itu, dia tuh selalu menghindari permasalahan yang itu kayak dibikin untuk besok aja. Dan tapi ujung-ujungnya tuh mendem, tak sampai akhirnya aku udah yang kayak, aku gak mau deh gitu, kayak aku udah gak kuat deh gitu. Cuman aku tuh selalu dan kebetulan memang beruntungnya tuh adalah aku tahu Gary tuh 100% orang yang baik banget, yang kayak banyak kan orang yang actionnya baik tapi ternyata selingkuh, ternyata apa, dan aku tuh nggak sama sekali nggak ada insecurity untuk itu di kamu gitu loh. Cuman yang aku takutin lebih ke ini kita bisa berjalan gak sih kalau misalkan si komunikasinya masih kayak gini. Nanti kalau misalkan kita punya anak, nanti komunikasinya gimana? Betul. Gitu-gitu. Dan aku tuh selalu berdoa kayak di setiap kita berantem itu aku selalu berdoa gitu, kayak aku bilang, ya Tuhan, kalau misalkan memang ini bukan jodohnya, tolong pisahin kita secara baik-baik gitu. Kayak kasih jalannya gimana caranya supaya kita sama-sama bisa pisah tanpa sakit hati, terus bisa mendapatkan orang yang terbaik buat kita masing-masing gitu. Cuman ternyata kayak Tuhan tuh selalu kasihnya solusi. Walaupun gak benar-benar langsung dikasih ya, cuman kayak nanti tiba-tiba di YouTube kita gak search apa-apa, tiba-tiba ada apa? Iya. Terus ada muncul quotes yang kayak sebenarnya tuh udah di momen kayak gak tahu jawabannya apa, ini solusinya apa, tapi setelah berdoa tuh berserah diri kepada Tuhan, selalu kayak ada quotes ini. Iya. Ada quotes ini yang akhirnya bikin menguatkan kita untuk tetap sama-sama walaupun masih belum tersolve ya. Betul. Menurut aku tuh relationship aja tuh 6 tahun lah apa tuh, menurut kita tuh selalu working progress. Kayak kita baru nonton semalam aja itu kan, mereka udah sampai di titik itu pun, mereka sebelumnya itu mereka udah working progressnya jauh banget, dan mereka udah di titik itu pun si ceweknya pun udah umur 30 sekian gitu loh. Dan aku ngeliat itu kayak inspired gitu loh. Wah gila, kalau satu momen kita ada di titik itu, wah gila, epic sih. Dan aku tuh yakin banget ketika, kayaknya kamu selalu bilang gitu, kamu harus cari idolnya apa gitu. Masalahnya aku tuh kan nggak punya idol. Aku tuh dulu karena aku obses banget di karir aku kan, as a chef kan. Idol aku tuh ya udah chef-chef yang di dapur apa segala macam. Aku tuh nggak punya idol as a human being yang good in relationship, as a good father, good family man. Aku tuh nggak ada idol gitu. Cuman setiap kali berantem tuh tiba-tiba muncul aja, kayak yang kemarin aku pelajarin yang 5 pilar itu loh, out of nowhere. Kayak kamu lo terus ada 5 pilar to be a good husband. Kayak misalkan
ntar kita ceritain nanti itu lah nanti detail ya, nanti. itu ada tips apa husband Bible ya? Bukan, how to biblical. How to pokoknya five biblical rules, pokoknya 5 pilar menjadi a good husband aja pokoknya. Itu bagus banget sih guys pas aku denger. Cuman nanti kita omongin di ini lain ya. Dan itu gila banget sih menurut aku, make sense banget. Jadi 5 pilar itu ketika semuanya bisa kita adjust, kan sebenarnya nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada yang dari 5 poin itu ada yang satunya lebih tinggi, ada yang ini. Cuman ketika kita udah tahu mana yang kosong, mana yang harus kita isi, itu akan sangat memudahkan. Apalagi untuk aku yang otaknya belum terbuka dan baru mata hatinya baru kebuka gitu kan. Jadi wah ini sangat memudahkan nih. Karena aku selalu memikir tuh kayak aduh kalau gue kan ini nggak begitu kebuka hatinya. Tuh aku ngeliat 5 biblical husband, aku ngelihatnya kayak video game, kayak RPG gitu loh. Kayak orang itu dia strength-nya tinggi, intelligence-nya tinggi, agility-nya kurang, ininya kurang. Nah, tinggal kalau kita udah tahu nih pilar-pilar kekuatan itu, kita mau fokusnya di mana nih? Fokusnya di mana? Terus kekurangannya apa itu yang kita isi, itu yang kita level up dan itu sangat memudahkan sih. Dan itu muncul aja gitu tiba-tiba. Iya kayak kita nggak nge-search tiba-tiba ada di home YouTube gitu. Iya. Kayak Tuhan, nih nonton nih, Iya. nih lihat nih, Bener. nih ini nih. Itu gitu. menurut aku gila banget sih, kayak out of nowhere kayak gitu. Iya. Tapi ya itu sih kayak selama 6 tahun ini kenapa kita nggak terlalu open, karena kita takut banget kalau misalkan kita terlalu kasih tahu, belum nanti kita di dalam sini, di dalam kita berdua nih, di dalam circle kita berdua aja belum solving the problem. Betul. Problemnya masih ada, masih benang kusut 1, benang kusut 2 disatuin jadi kusut banget. Betul. Terus ditambah eksternal. Nah karena, itu yang kita takut ya. Iya nanti opini-opini dari netizen lah. Jadi terus, mempengaruhi. jadinya kayak kita tuh takut banget untuk nge-spill itu semua. Apalagi kayak kalau kita spillnya waktu nikah siri. Pasti kan orang lebih kayak kenapa nggak kau aja, kenapa nggak ini. Padahal kan mereka nggak tahu posisinya tuh gimana gitu loh. Nggak semuanya apa yang kalian pikirkan itu terjadi di kehidupan nyata gitu loh. Dan nggak semua yang kalian lihat di kamera atau di video kita happy lagi review itu, kita sering juga kita syuting cuman kita lagi berantem sebenarnya gitu loh. Kayak Bella sebenarnya kan? Bella lagi bete, lagi nggak mau ngomong sebenarnya, cuma tetap profesional karena kita men-treat si YouTube itu as a job gitu, as a kewajiban yang harus kita lakukan. Karena profesionalism gitu, jadinya kita tetap lakuin walaupun sebenarnya lagi bete-betean atau mood lagi nggak bagus, itu sering banget. Bahkan jangankan kalian, tim kita aja nggak ada yang tahu kalau kita lagi kenapa-napa ya kan, kayak mereka nggak bisa nebak. Bahkan guru olahraga aku aja itu nggak pernah tahu kayak misalkan ternyata aku lagi selek sama Gary atau gimana gitu guys. Terus juga kan terus juga kalau misalkan kita umumin spill nikah itu pasti kan ada aja orang-orang yang suka ngomong kok nggak punya anak sih, kapan punya anaknya. Aku selalu ngeliat loh kayak komen-komennya Ken and Grad. Kamu nggak punya anak ya sebelumnya? Oh iya. Kayak lu pikir aja orang lagi berusaha untuk punya anak, terus lo bikin down dengan, maksudnya kita nggak tahu mental orang-orang ya, apakah dia membaca itu menjadi down atau jadi angin berlalu, cuma kan kita nggak pernah tahu. Jadi harus mindful sih kalau misalkan mau komen-komen atau mau menyarankan orang atau mau bertanya, soalnya kayak satu pertanyaan itu bisa jadi untuk nambahin stres dan masalah di dalam keluarga mereka gitu. Betul. Makanya aku juga kemarin rada masih mikir-mikir nih, apa aku spill apa enggak. Aku takutnya ditanyain kapan punya anak. Sementara kitanya aja tuh belum settle gitu. Betul. Bukan secara finansial ya. Aku yakin sih kalau misalkan anak itu membawa rezeki. Cuman lebih ke mental. Kan enak ya ngeliatnya kayak misalkan kalau udah punya anak tuh udah tahu visi misinya kita tuh kayak gimana. Betul. Terus anaknya mau dididiknya seperti apa. Kitanya tuh udah nyatu. Jangan sampai kayak
oh tim papa, tim mama. Betul, Aku gak mau betul, gitu, betul, gak mau betul, sampai betul. kayak gitu. Aku tuh benar-benar dari dulu aku bilang ke Gary kan, aku bilang kalau kamu gak mau membuat kingdom bersama aku gak mau sama kamu, mendingan Iya. kamu cari orang lain aja, karena aku benar-benar mau membuat kerajaan aku sendiri, kerajaan kecil aku sendiri. Kayak aku tahu mamaku, papaku itu nggak baik di relationship, terus salah untuk mendidik anaknya, bukan salah sih, tapi menurutku membuat aku mempunyai luka batin yang Cukup dalam. ya cukup dalam dan sakit banget. Dan kamu juga role modelnya juga di dalam keluarga kan Betul. nggak seperfect itu. Di broken home juga, jadi tuh aku nggak mau sampai di saat aku punya anak aku akan merasakan itu. Betul. Aku pengen aku punya anak yang happy go lucky, terus sopan sama orang tuanya, terus happy, bisa memilih jalannya dia sendiri, bisa bahagia terus deh, dan punya support system yang bagus gitu. Karena ibu dan ayahnya itu udah siap ya. Iya. Siap secara mental, secara visi udah sama. Kita udah tahu maksudnya mau tipe didikannya seperti apa, kita udah aware, kita mau mendidik dia seperti apa, dan dari apa ya, maksudnya dari goals kita juga secara mentally juga kita udah siap gitu. Bener. Kayak misalkan aku masih belum siap gitu, dan aku juga sebagai lelaki dan sebagai suami nggak akan memaksakan, karena toh yang akan mengandung 9 bulan dan merasakan beban sakit-sakitnya dan lain-lain, hamil pun kan di pihak wanita gitu. Aku nggak mungkin memaksakan gitu, dan aku bakalan kapanpun kamu siap ya hayu gitu. Cuman nggak ada beneran. Hayu. Emang sih ngapain? Emang apa? Ya kan kapanpun siap ya hayu. Cuman kalau belum siap ya jangan gitu. Ya emang aku belum siap. Aku jujur aja kayak mamanya Gary, kayak mamaku aja suka ngomong kayak gini. Kak, kapan punya anak? Nanti anaknya buat mama. Kamu nggak usah ngurus. Nanti anaknya mama yang ngurus. Lah, emang punya anak segampang itu kayak anak kucing? Nggak bisa. Karena anak itu adalah manusia. Manusia akan tumbuh. Mereka akan punya luka batin. Sementara orang tuanya masih punya luka batin. Jadi aku nggak mau sampai, kalau kan ada orang bilang, ya udah kamu kasih compassion ke orang tua kamu, karena kamu harus tahu luka batin orang tua kamu juga. Mungkin orang tua kamu kayak gini karena dulunya dia kayak gini. Aku nggak mau sampai anak aku harus dikasih tahu kayak gitu. Iya. Aku pengen anak aku bilang gini, I'm so grateful because aku punya orang tua yang super supportive, selalu ada buat aku, terus selalu membebaskan jalan yang aku pilih, dan selalu mengingatkan aku di saat aku salah, dan menjadi cahaya buat aku. Aku pengen anak aku ngomong kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus menyembuhkan luka batin kita dulu. Sampai kita bisa mencapai di titik dimana kita siap untuk kita bisa provide secara mentally, physically ada di situ, aware juga gitu. Kita juga nggak mau kita punya anak, tapi anaknya jadi merasa kekurangan kasih sayang, kekurangan secara perhatian dan lain-lain gitu. Kita ngeri banget gitu. Kita pengen ketika kita udah ready, hayu. Terus kita pengen itu bakalan jadi apa ya, maksudnya benar-benar kayak wah gitu, kayak a gift buat kita, dan dia juga merasa bahwa terima kasih aku udah hadir di sini, terima kasih, kayak gitu loh, kayak iya, sampai mereka juga grateful banget deh gitu kayak punya orang tua kayak gini. Dan aku sampai sekarang tuh selalu punya setiap kali aku berantem sama kamu, aku selalu muncul gitu loh guys, kayak aku bisa ngeliat di masa depan tuh cowok nggak pakai baju. Beneran. Kayak ngerti gak sih, kayak bocah-bocah yang suka keliling-keliling nggak pakai baju, pakai popok doang, kayak terus rambutnya gondrong, Tarzan. Iya sumpah. Iya. Itu selalu muncul. Tapi aku nggak mau punya anak rambutnya gondrong. Ya nggak perlu gondrong. Itu aku kan cuma ngomong yang ada di otak aku gitu. Secara visual itu kayak kelihatan gitu. Kalau dulu tuh aku nggak pernah bisa ngelihat siapa ibunya, siapa pendampingnya. Kalau sekarang tuh aku bisa ngelihat gitu. Kayak gitu. Wah, gitu. Jadi setiap kali aku ada problema. Kalau di situ akunya gimana? Gendut? Enggak sama sekali. Jadi ibu-ibu? Enggak.
Enggak. Gimana? Jujur nggak berubah. tetap kayak nyaman, kayak lebih apa ya, kayak caring gitu loh. Rasanya kayak caring, kayak lagi apa namanya, itu apa sih, kayak lagi megang. Terus ada momen aku kayak punya apa, kayak masuk kayak ke mimpi lagi digendong kayak gitu loh. Cuman selalu itu tuh kelihatannya dari belakang. Aku nggak bisa lihat mukanya, aku nggak bisa ini, cuman aku tahu gitu itu kamu gitu. Jadi kayak aku selalu mikir apa, kayak aku tuh mikir, aku selalu dikasih gambaran seperti ini bahwa itu kalau lu nggak kejar itu bakalan kabur. Maka aku ada di belakang, ngerti gak sih? Aku harus maju ke depan untuk aku bisa reach itu loh, untuk aku genggam. Kalau misalkan aku nggak, itu hanya bayangan what could happen gitu loh. Aku nggak mau, aku udah relationship sama kamu, sama our future family itu sesuatu yang ada di alternate universe bahwa itu terjadi, cuman karena aku nggak mau genggam, aku nggak mau raih, akhirnya nggak terjadi. Itu yang selalu menguatkan aku terus ketika aku berantem. I need to keep going gitu. Aku harus memperbaiki. Cuman kok gue nggak kebuka hatinya kayak gimana gitu, sampai ini banget lah. Dan aku appreciate banget gitu kamu, dimana lagi aku batu banget, kamu tetap kayak menyiram compassion, rasa kasih walaupun kamu bete segala macam. Sampai akhirnya aku kayak gimana sih, kayak batu ketik lama, tapi lama-lama udah cekung, lama-lama tuh udah kebentuk gitu loh, kayak selama ini wah Ya aku suka bilang kan gini, kan kamu pokoknya kamu suka bilang kan kayak, ya kamu ngajarin orang matematika aja nggak langsung bisa, harus sekolah 6 tahun dulu. So aku bilang di saat tahun ke-6 aku bilang, ini udah tahun ke-6 gak lulus lu. Tapi masalah kita udah cuma satu sih guys, cuma komunikasi betul. boundaries. Tapi sih kemarin kita udah nangis-nangisan, akhirnya kita udah membuka sedikit portal untuk dimana kayaknya bisa nih. Gitu. Karena dulu kan aku selalu ngomong, aku nggak pernah mau menggubah Gary, dan aku nggak pernah mau dia struggle dengan semua itu. Jadi aku selalu bilang, kadang kita tuh dipertemukan orang hanya untuk belajar. Terus sebenarnya yang jodohnya bukan itu. Dan aku setiap kali kamu ngomong itu aku sakit hati lagi. Kayak maksud gue sakit, jangan dong please. Jangan gue tuh hanya sebagai batu loncatan. Jangan jadikan aku dan kamu itu hanya sebagai fase untuk mencari orang yang lebih baik gitu. Enggak, sebenarnya kan bukan mencari orang yang lebih baik, tapi lebih ke kayak kasihan gitu loh, kayak kamu mungkin di orang lain bisa jadi lebih cocok dibanding kamu sama aku. Ngerti gak sih? Kan ada orang yang juga gak peduli komunikasi kan. Cuman it will never work I think, menurut aku. Iya sih kalau dari psikologis. Maksudnya bisa aja ada yang pernikahannya seperti itu, yang cuek-cuekan. Cuman setelah aku semakin terbuka, aku gak mau nanti pas kita udah punya family, karena ngeliat ibu bapaknya kayak gitu, jadi anaknya itu punya pemikiran yang gak wholesome gitu. Ngerti sih, kayak gak bisa. Untuk bisa mengachieve kita punya our own kingdom, our own family gitu, kayak dari akunya harus berubah. Dulu tuh aku ngerasa kalau misalkan kamu kayak kamu gini, aku merasa kayak gue kan seperti ini, kenapa aku harus berubah kayak gitu kan. Cuman di aku tuh sekarang udah di fase dimana kayak ada di urgensinya tuh, kayak kalau gue nggak melakukan hal itu, kalau gue nggak mengupgrade, bahasanya itu bukan rubah, cuma mengupgrade. Kalau aku nggak mengupgrade diri aku, semua yang aku impikan, yang udah ada di visi-visi aku sama ini tuh hanya sebagai gambaran dan mimpi aja, karena aku nggak coba raih gitu. Sebenarnya tinggal aku raih doang sebenarnya, dan aku mau raih. Cara raihnya itu gimana? Ya komunikasi, lebih aware, lebih present gitu, kayak komunikasinya dibenerin. Dan mudah-mudahan kedepannya juga aku bisa lebih baik lagi, aku bisa lebih present lagi, aku bahkan bisa gila ternyata gue bisa achieve ini nih. Jadi kayak aku tuh sekarang mindsetnya goalsnya itu how to make this relationship kayak blossom gitu loh. Kalau dulu aku mikirnya money, how to, kayak aku ada di konsep dimana kayak to be a real man is to provide,
terus to provide itu financial gitu loh. Padahal nggak cuma itu. Tapi kamu nggak provide orangnya. Jadi itu pun masih egois ya. Kamu nggak provide. Cuman di otak aku tuh aku mikirnya gitu, kayak trying to make money sebanyak-banyaknya. Nggak, kamu trying to make money supaya kamu bisa hidup enak tanpa siapa-siapa gitu kan? Awalnya, tapi kalau misalkan kamu tahu, kayak aku di relationship kita aja, aku pengen kita tuh di titik dimana kalau kamu butuh apa tuh aku udah ada gitu loh, ngerti nggak? Cuma nggak pernah dikomunikasikan, gitu loh. Kayak aku tuh pengen punya tabungan ini tuh kalau misalnya ada apa-apa, oh iya, it's okay, ada gitu. Kayak aku happy gitu kalau aku bisa memprovide atau aku bisa itu. Cuman permasalahan tuh nggak pernah dikomunikasikan. Sebenarnya kan itu bisa untuk goals gitu kan. Ngomong, aku pengen gini deh, aku pengen gini. Itu yang soalnya kan kalau dulu kamu, kenapa aku yang ngerasa itu, kamu kan kayak kamu tuh mencari duit untuk apa yang kamu mau supaya terjadi gitu. You don't care about people surrounding gitu, kayak family. Even misalkan bukan aku gitu, your family gitu. Aku ngeliatnya kan di situ. Tapi kayak itu kan dulu. Nah makanya sekarang tuh aku udah ngerasa, oh mungkin bisa kali ya kita dari nol lagi. Gitu. Iya, dan itu penting banget kalau kita meriset semuanya dari nol lagi gitu. Kayak benar-benar aku mulai dari empty glass gitu, tanpa perception, assumption, tanpa segala macam gitu. Jadi benar-benar kayak pure aja gitu. Kita oke, maunya apa? Kita setuju, oke, goalnya ini oke, yuk gitu. Hayu gitu. Soalnya dulu juga fun fact, pas nikah siri juga itu sebenarnya cuman aku ngomong supaya kita nggak dosa, nggak berzina, terus nggak, istilahnya biar rezekinya dilancarkan lah sama Tuhan gitu kan. Itu juga bukan based on love gitu kan. Di saat itu kita kayak emang benar-benar berdasarkan Ya udah terjadi. Mau gimana gitu. Nah, tadi sempat kepotong. Jadi kayaknya kita udahin sampai sini dulu ya. Kayaknya udah 1 jaman lah. Nanti next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya kita bakal terbuka. Sekarang kita bakal ngeliatin ke kalian progres kita berdua. Kita bakal let's grow together. Yes, semoga juga kalian yang nonton itu bisa menjadi bahan pikiran, atau mungkin bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, bahwa ternyata dalam relationship itu penting loh komunikasi sedetail-detailnya gitu. Dari sampai goal, sampai kebiasaan, maunya apa, yang gak sukanya apa, yang sukanya apa, itu benar-benar semua di detail semuanya sampai kita bisa nemu jalan yang tengahnya yang sama-sama enak, yang mana kita bisa tolerir, mana yang enggak, dan bisa punya sama satu frekuensi dan satu goal yang akhirnya bisa happy gitu ke depannya. Ya, dan kita juga belum menjadi orang yang belum menjadi relationship goals, belum menjadi relationship master. Jadi kita juga nggak bisa menggurui kalian. Betul. Dan masing-masing orang punya cerita dan caranya masing-masing. Jadi jangan terpaku sama kita juga gitu. Karena kita masih belajar juga. Karena kita juga masih belajar dan kita akan lebih terbuka supaya kalian juga bisa ikutin progres kita. Nanti kita belajar apa tentang relationship, kita akan sharing ke kalian juga. Dan semoga bisa kalian ikutan pelajari juga. Ya. Jadi kita belajar sama-sama ya guys. Oke sih, oke banget. Oke, terima kasih udah dengerin podcast. Dengerin dan nonton juga sih. Kalau yang dari YouTube kan nonton juga. Terima kasih udah dengerin podcast. Jangan lupa ini karena podcast baru. Jadi kita uploadnya di YouTube bersama kita ya, Gira Belly Production. Ini adalah produksi impian kita. Jadi mohon di subscribe, like, sama komen juga di bawah. Kira-kira kalian mau punya pertanyaan apa lagi? Mungkin yang bisa kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Betul, thank you banget udah ngikutin. Bye-bye.